Shalom, Renungan Harian Sabtu 19 November 2022 dengan judul Lain Dulu, Lain Sekarang. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Roma pasal 8 ayatnya yang ketiga. Dengan bacaan harian, Roma pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Bacaan hari ini merupakan tulisan Paulus yang luar biasa karena menunjukkan transisi kehidupan Paulus yang dulu dan sekarang. Dengan jujur, Paulus menyatakan kegagalannya menjalankan perintah Tuhan di masa lalu serta keberhasilannya sekarang. Secara garis besar, Paulus menuliskan dua hukum yang datang dari Tuhan, tapi memiliki hasil yang sangat berbeda. Yang pertama adalah hukum Taurat yang diberikan lewat Musa kurang lebih 1450 sebelum Masehi, dan yang kedua adalah hukum kasih karunia yang launching di salib Golgota dan diteguhkan di loteng Yerusalem ketika pencurahan Roh Kudus. Taurat berisi larang-larangan tapi tidak memberikan solusi. Bahkan dengan adanya larangan, nafsu daging manusia untuk melanggar aturan semakin besar sehingga konsekuensinya begitu fatal. Tak heran Paulus berkata, "Aku manusia celaka, sebab apa yang aku benci yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat." Kasih karunia adalah hukum yang sama sekali berbeda. Orang yang menghidupi kasih karunia bukan saja berhasil dalam menjalankan kekristenan, namun juga dapat menikmati keindahannya. Bagaimanakah cara kita hidup dalam hukum kasih karunia? Yang pertama, kasih karunia dilandaskan kepada karya Yesus. Pernyataan akhir Tuhan Yesus sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, yaitu sudah selesai, memiliki makna sudah lunas, komplit, genap, dan sempurna. Korban Yesus adalah satu-satunya korban yang sempurna. Itulah sebabnya tidak ada dasar lain untuk menerima kasih karunia selain dari dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Yang kedua, kasih karunia diterima dengan iman. Efesus 2 ayat 8 menegaskan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman adalah penghubung manusia dengan kasih karunia Allah. Iman timbul dalam hati manusia oleh pendengaran akan firman dalam tuntunan Roh Kudus. Perjalanan selanjutnya dalam pertumbuhan kehidupan orang percaya tidak akan lepas dari ketiganya, iman, firman, dan Roh Kudus. Roma 8 secara khusus mengupas berkat kehidupan dalam kasih karunia, hidup dalam kemerdekaan dari dosa, hidup dalam damai sejahtera, memiliki status sebagai anak Allah dan menjadi ahli waris. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita, menjadi umat yang lebih dari pemenang. Bahan refleksi untuk kita. Apakah Anda menikmati perjalanan kekristenan Anda? Maukah Anda memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Power statement. Kasih karunia adalah kekuatan Roh Kudus yang memungkinkan Anda melakukan apa yang tidak pernah dapat Anda lakukan sendiri dengan perjuangan dan usaha sebesar apapun. Mari kita berdoa. Aku bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna di salib. Dan untuk Roh Kudus yang memampukanku untuk hidup berkemenangan dan menyenangkan-Mu. Amin.